Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir hari ini. Kita mau mengklarifikasi atas berita yang beredar bahwa Tamara membuat laporan polisi di Polda Jawa Barat. Adalah benar, pada tanggal 6 Desember 2021 Tamara membuat laporan polisi melalui kuasa hukumnya atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan PT Hotel Bukit Indah Puncak. Dugaan tersebut setelah kami dalami, kami teliti sebagai tim kuasa hukum. 19 tahun Tamara tidak pernah diundang, tidak pernah dilibatkan di dalam perusahaan, di dalam Hotel Bukit Indah Puncak. Tamara mendapatkan haknya sebagai pemegang saham di Hotel Bukit Indah Puncak berdasarkan dari waris bapaknya. Ya, laporan yang juga dilakukan oleh pengurus tersebut didasari pada suatu hari tiba-tiba datang pengurus hotel ke rumah Tamara di Bali untuk menandatangani sebuah surat pinjaman, sebuah surat hutang. Tamara merasa ini ada yang salah. Kenapa surat hutang dengan jaminan sertifikat hotel yang nilainya berkali-kali lipat dari pinjaman? Berdasarkan dari situ Tamara membuat pemikiran untuk membentuk tim hukum dan berdiskusi dengan kami. Dasar itulah kami membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana tersebut. Ya, mungkin dari situ dulu ada teman-teman yang bertanya. Laporannya penggelapan atau gimana Pak? Mungkin bisa diperjelas sedikit. Ya, laporannya dugaan tindak pidana penggelapan. Pasal 37 ya. Nah, itu kalau boleh tahu dari sejak kapan? Sejak tahun berapa Pak? Properti itu ada di situ dan gimana awal mulanya bagian dari milik Mbak Tamara? Sudah 19 tahun Tamara memiliki saham di hotel tersebut. Berapa persen selama? 20%. Tapi selama itu ada report atau? Ya, tidak pernah Tamara mendapatkan hak-haknya sebagai pemegang saham. Tidak pernah mendapatkan dividen. Setelah Tamara membentuk tim kuasa hukum, baru di ujung Tamara diundang satu kali. Itu pun setelah kami turun dan kami melakukan legal action. Ya. Dari belasan tahun itu berapa kali dapat dividen? Tidak pernah dapat dividen sama sekali. Mbak Tamaranya hanya diam aja atau mungkin ada tindakan sebelum ini ramai gitu? Sampai akhirnya surat dari agunan itu disampaikan? Tamara tidak mengerti bagaimana aturan dari korporasi ya. Jadi yang setelah datang surat pinjaman yang harus ditandatangani surat hutang, setelah itu baru Tamara merasa bahwa ini ada yang salah. Terlapornya ada berapa orang? Terlapornya ada 3 orang. Siapa aja Bang kalau dari terlapor? Pengurus perusahaan ya. Ada ikatan keluarga atau teman nggak Bang? Kalau memang keluarga harusnya menjaga Tamara ya. Jadi yang kita laporkan adalah pengurus perusahaan ya. Siapapun yang ada di situ itu ada dalam strukturnya. Mungkin kita tidak sebut nama, nanti biarkan proses hukum ya. Tapi 3 nama yang kita laporkan. Gimana Mbak Tamara ada tanggapan? Selama ini 19 tahun diam saja, nggak ada air baru hari ini. Tapi apakah ada pihak keluarga Ada keluarga yang bisa Mbak Tamara bisa share ke media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya juga masih pertanyaan itu satu-satu Bang. Jadi yang kenapa selama 19 tahun saya diam saja karena saya berpegangan kepada cinta kasih.
saya merasa kalau orang pasti akan berubah, orang akan berubah menjadi baik, mempunyai etikat baik. Saya sudah cukup bersabar. Saya sudah cukup bersabar selama 19 tahun. Tapi ketika tahun 2020 ada pengusaha yang datang ke Bali mengatakan bahwa harus menandatangani surat utang dengan jaminan hotel gitu, dan itu menurut saya sudah sangat keterlaluan, sangat tidak manusiawi. Untuk itu saya sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berusaha baik, malah dikibir terus. Untuk itu saya memohon kepada Bang Johan sebagai pengacara saya, tolongin dong, saya mesti bagaimana? Saya sudah nggak ngerti lagi. Saya ingin tenang hidup di Bali, ngurus anak. Saya sama sekali tidak mengerti masalah ini sampai berlarut-larut. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan agar supaya masalah ini mudah-mudahan saya diberi umur panjang, tidak sampai ke anak saya nanti terus dibebani utang, terus dibebani utang. Kita sama sekali tidak tahu menang. Seperti itu. Mbak Tamara, mohon maaf Mbak Tara. Kalau boleh tahu berapa sih utangnya? Senilai berapa nominal? Nilainya tidak sebanding berkali-kali lipat dari nilai hotel tersebut. Mungkin tidak tepat untuk nilai seperti itu. Tapi alasannya untuk menjadikan sertifikat hotel itu jaminan apa? Kalau nilainya di bawah dari itu? Itu yang kami nggak pahami. Artinya ada komunikasi terkait itu? Ya tiba-tiba seperti itu aja. Datang harus menandatangani sebuah surat utang. Akhirnya mereka mengerti bahwa pemegang saham harus dilibatkan setelah ada butuh hutang. Kita nggak tahu kenapa dijaminkan seperti itu. Justru itu Tamara bertanya sama negara, saatnya udah nggak tahu lagi mesti bagaimana, karena kami berkomunikasi, mencoba komunikasi aktif kepada pengurus perusahaan, tapi tidak ada itikat baik, bahkan cenderung keras gitu. Jadi nggak tahu lagi mesti bicara kepada siapa. Yang paling tepat ya langkahnya bertanya sama negara. Itu langkah Tamara yang diambil. Puluhan miliar atau ratusan miliar? Pinjamannya, ya nilainya tidak signifikan. Mbak Tamara, ini kan baru menyadari dari tahun 2020. Ini kan berarti kalau 19 tahun yang lalu kita tarik berarti awal tahun 2000-an. Itu Mbak Tamara sempat ada kecurigaan nggak di tahun-tahun 2010, mungkin 11, 12 sampai akhirnya ternyata benar kecurigaan saya ini terjadi di tahun 2020 pas Mbak Tamara baru sadar gitu. Iya, karena saya pikir kan saya pikir semua akan berjalan semestinya gitu, tapi ternyata tidak. Dan kebetulan juga saya kan di Bali mengurusi anak saya dan juga teh manisnya saya gitu. Jadi saya sama sekali tidak tahu bahwa ini terus berlarut-larut gitu. Coba mendapatkan hasil dari 19 tahun itu pun saya Pelan-pelan, Mbak. nggak apa-apa yang gitu. Itu pun saya masih bersabar, tapi setelah udah berutang lagi, saya hanya khawatir kalau ada apa-apa sama saya nanti bagaimana dengan anak saya, karena saya juga harus ngutang terus gitu ya. Jadi saya mau harus mengambil sebuah sikap. Artinya Mbak, ini sudah berulang kali, dalam arti bukan kali ini aja utang itu dilakukan sama Iya, jadi hanya mendengar dari zaman ayahnya Tamara, hanya mendengar, tapi laporan resmi adanya di wadah rapat umum pemegang saham. Tamara tidak dilibatkan karena bukan pengurus, tapi dia adalah pemegang saham. Wadahnya laporan itu resminya kan ada di RUPS. RUPS itu wadahnya pemegang saham tahunan, tapi itu pun tidak. Jadi hanya mendengar saja bahwa ada hutang A, ada hutang B, terus menerus seperti itu. Terakhir
puncaknya pada saat Tamara harus menandatangani surat utang tersebut. Ya. Bang, tadi kan sempat ketika Pak Tamara membentuk tim hukum sempat dipanggil oleh pihak sana gitu. Mungkin apa yang dibicarakan, hasilnya apa mungkin Bang? Lebih tepatnya pada saat Tamara merasa gelisah merasa dizolimi, akhirnya ada yang salah, akhirnya Tamara membentuk tim hukum dan diskusi dengan kami. Kami menyurat ke sana, kami melakukan komunikasi yang cukup terus, tapi seperti memblokir komunikasi itu. Jadi komunikasinya tidak terlihat ada itikat baik. Ya, nggak tahu lagi mesti apa. Kalau Tamara tidak tahu lagi mesti apa, ya kalau kami secara hukum ya harus tahu mesti apa ya mengadu sama negara, hanya itu. Mungkin Abang juga udah merumuskan ketika Mbak Tamara bercerita tentang masalahnya, merumuskan keanehan-keanehan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, apa aja masalah-masalahnya yang tidak wajar? Oh ya jelas pada saat halo. Ya jelas, jadi pada saat kami melihat banyak sekali kejanggalan keuangan, justru itulah kami merumuskan untuk dibuat suatu bentuk hukum untuk dilanjutkan ke proses litigasi, ke proses hukum lanjutan, karena banyak sekali kejanggalan. Contoh kejanggalan yang paling jelas adalah pada saat kita bertanya bagaimana sih perusahaan ini, oh rugi, perusahaannya rugi. Selama pandemik rugi, yes, selama pandemik rugi betul. Tapi kan pandemik hanya 2 tahun. Bagaimana dengan tahun ke-17, mundur tahun kayak 16 tahun lalu, 15 tahun lalu. Saya rasa kita bisa lihat nanti teman-teman bahwa hotel itu cukup baik, bertumbuh cukup baik secara fisik, dan tingkat huniannya cukup baik hotel tersebut. Jadi saya pikir laporan keuangan itu tidak bisa diakumulasi 19 tahun rugi, itu dibuka, ditutup itu setiap tahun. Mungkin ada tahun yang rugi dan mungkin ada tahun yang untung. Ini yang lagi diuji.